Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Sugiarto, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan. Di sini saya akan diseminasikan penyebaran pemahaman budaya positif yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir. Yang terhormat kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Yuliana, dimohon untuk sambutannya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya menyampaikan sedikit saja. Mudah-mudahan apa yang akan Bapak Farid sampaikan akan menjadikan menambah wawasan dan pengetahuan kita sehubungan dengan materi yang didapat oleh beliau di CGP. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan untuk menjadikan bahan supaya akan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yuli atas sambutannya. Ya, baik, sekarang saya mulai saja tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Konsep inti budaya positif meliputi ada 8. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif tentang perubahan paradigma. Sebagai contoh kegiatan kepalan tangan ada A dan B. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Dan teman si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Di sini mungkin ada kesediaan Bapak Ibu untuk mempraktikkan perubahan paradigma ini. Yang berkenan, silakan. Ambil kertas aja. Di kepal ya, Pak ya? Ya, di kepal. Ya, depan. Yang B mungkin yang kau ya. Apa itu? Ayo mau lihat. Nggak boleh. Ayo lah. Ayo. Ayo kasihkan. Lihat. Ayo lihat. Awas ya. Ya, kasih lihat. Ayo. Awas nanti kamu. Terima kasih untuk Bulfa dan Yuli. Dari praktek tersebut ada perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan pembuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter,
ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Dari praktek di depan barusan, itu teori kontrol ada dalam diri kita sendiri. Jadi supaya kita tidak memberikan sobekan tersebut, bagaimana berusaha agar tidak terlepas. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini untuk stimulus respon, sebagai contoh, realistis kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, kita realistis, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Sekarang kita masuk di disiplin. Mungkin ada pandangan dari Bapak Ibu guru tentang makna disiplin di sini. Siapa yang bisa memberi tanggapan? Silakan. Saya, Pak. Silakan Bu Devi. Saya itu, Pak, kalau mendengar kata disiplin itu sebenarnya takut dari dulu, Pak. Karena kalau disiplin itu menurut saya itu adalah peraturan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar gitu. Kalau kita dilanggar nanti kita bisa dapat hukuman seperti itu kalau pandangan saya, Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih atas tanggapannya Bu Devi. Mungkin ada dari ibu guru lain. Ya, kalau menurut saya itu Pak, disiplin itu adalah suatu kesepakatan. Apabila kesepakatan itu dilanggar, akan menimbulkan suatu hukuman lah, seperti itu kalau disiplin menurut saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Devi dan Ibu Yuli tentang tanggapannya tentang makna disiplin. Kalau di sini, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Nah, yang kedua nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada tanggapan atau pandangan dari Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan yang diketahui? Silakan. Kalau menurut saya, kalau berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, kebajikan itu kan berarti terpuji. Jadi nilai-nilai positif seperti jujur, terus membantu orang lain, ramah, sopan, begitu. Jadi nilai-nilai maksudnya itu yang bagus lah, intinya seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Silakan. Intinya sama sih Pak, nilai kebajikan. Kebajikan itu artinya kan kebaikan. Jadi nilai-nilai adalah sesuatu yang bersifat kebaikan ada pada diri kita. Terima kasih tanggapannya dari Bu Dia dan Bu Dwi tentang nilai-nilai kebajikan yang merupakan nilai-nilai kebaikan. Di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi keinginan kita dari dalam, intrinstik, bukan dari ekstrinsik, dari luar. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi peduli, ada rajin di situ, ada integritas, rasa hormat, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kejujuran, percaya, tulus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teori motivasi. Sini mungkin ada pemahaman dari Bapak Ibu guru tentang teori motivasi sebagai kata pengantar. Mungkin dari kata arti dari motivasi sendiri, yaitu sesuatu yang bisa membangkitkan kita atau membuat kita bergairah atau bersemangat untuk mengetahui sesuatu. Misalnya untuk umpamanya di pelajaran, apa yang menjadi gairah atau motivasi, maksudnya untuk merangsang agar anak itu bersemangat dalam mengikuti pelajaran itu. Apa yang menjadi penyemangatnya, maksudnya dalam artian motivasi itu artinya penyemangat lah, istilahnya seperti itu. Baik Bu Yuli, terima kasih atas tanggapannya tentang teori motivasi di sini. Saya langsung saja menjelaskan teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain
atau institusi. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang tadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan atau mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Di sini motivasi ini bersifat eksternal karena mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya dengan ingin menjadi orang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal, dari kesadaran diri. Yang keempat, tentang hukuman dan penghargaan. Mungkin ada pemahaman dari Bapak Ibu guru tentang hukuman dan penghargaan. Dipersilakan berpendapat. Ya, silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Bapak Farid. Mengenai hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menurut saya adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara spontan, jadi akan merugikan satu pihak dan itu dilakukan dengan kontak fisik, menurut saya seperti itu. Dan apabila penghargaan itu adalah pemberian hadiah karena sebuah pencapaian yang bisa dicapai oleh seseorang. Baik. Terima kasih atas pendapatnya Bu Devi. Saya langsung dari Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Yang mengenai hukuman ini bersifat satu arah, benar tadi yang disampaikan, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik, benar tadi kata Ibu Devi, maupun psikis. Murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Di sini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dari luar dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Dan yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, bukan dari satu murid di sini. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses.
dihukum oleh penghargaan berdampak penghargaan menurunkan kualitas, yang kedua penghargaan mematikan kreativitas, dan yang ketiga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tidak ada kesadaran dari dalam diri kita. Di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Sebagai kalimat, kemarin saya perhatikan di situ ada nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Ini bisa terjadi pada saat situasi menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, dengan kalimat saya menghargai. Di sini ada nilai kebajikan, kepedulianmu. Bisa terjadi pada situasi membantu teman-teman di tugas kelompok. Terus yang ketiga, pada kalimat terima kasih untuk, di sini nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu. Terjadi pada situasi kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, sebagai contoh dari tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini di sini bukan hukuman ya, teman-teman. Bukan termasuk konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi. Terus yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, di sini termasuk hukuman. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan. Kalau di konsekuensi, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hukuman itu merupakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan disiplin, yaitu identitas sukses. Di sini sudah dijelaskan tadi sesuatu yang menyakitkan. Kalau di restitusi itu, restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi ini korban mendapat ganti. Hukuman anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Nah, di restitusi ini anak mendapatkan penguatan.
Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan adalah kamu harus. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, kata-kata restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid akan membenci peraturan. Konsekuensi murid menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin ada yang berpendapat mengenai restitusi di sini dari pemahaman di sini. Tidak, Pak. Ya baik, terima kasih. Kurang paham Pak perbedaannya Pak, konsekuensi dan restitusi. Di sini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini sudah paham Bu ya? Paham Bapak? Terima kasih. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang berpendapat apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia Pak ya, yang saya tahu Pak, makan, minum, kasih sayang, perhatian, ya semacam itu Pak. Terima kasih Bu. Uang, Ya baik, uang juga kebutuhan dasar manusia. paling dasar itu Bu. Kebutuhan dasar sudah mulai menetap. Iya, iya. Baik, bisa dipahami Bu. Di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima kebebasan. Inilah sifat-sifat dasar manusia. Sebuah tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang keenam, tentang keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memiliki tanggapan tentang keyakinan kelas? Saya, Pak. Silakan Bu Devi. Yang saya ketahui tentang keyakinan kelas itu, Pak, ya, kalau tidak salah ya, Pak, ya. Benar berarti Ibu ya. Keyakinan kelas itu menurut saya adalah apa ya? Kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu. Jadi ada kesepakatan di dalam kelas di mana kesepakatan itu dibuat antara murid dan juga guru. Seperti itu kalau menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Bu Devi. Tentang keyakinan kelas, benar sekali itu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat dari kegiatan curah pendapat. Di sini benar yang dikatakan Bu Devi, ada kesepakatan dari antara guru dan murid bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini merupakan contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang kedua, keyakinan kelas 5. Sebagai contoh, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Untuk keyakinan kelas 7, rasa hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini perbedaan ini tentang peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di keyakinan kelas itu memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas di sini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya itu kesehatan dan keselamatan. Nah, lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Mungkin ada pemahaman dari Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru yang diketahui. Bisa berpendapat. Apa saja 5 posisi kontrol guru?
Kalau menurut pemahaman saya, posisi kontrol guru itu mungkin pada kata kontrol guru mungkin gini maksudnya. Guru itu bisa mengontrol murid gitu. Guru murid harus sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Itu menurut pemahaman saya. Mungkin ada pendapat lain. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada pendapat yang lain. Posisi kontrol guru, menurut pandangan saya itu Pak, kontrol itu artinya kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid gitu Pak. Jadi apapun yang murid lakukan itu di bawah kendalinya guru. Menurut saya seperti itu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Di sini ada 5 kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya seperti itu. Penghukum itu bisa dengan nada suara tinggi, ada bahasa tubuh seperti mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Ini sebagai contoh, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, ada ancaman di sini. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya seperti itu. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid apabila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya mungkin murid akan marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru sekalian dan akan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Yang kedua, sebagai posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan sikap kamu. Ada juga berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Membuat merasa bersalah itu dengan rasa suara memelas, halus dan juga sedih, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan lesu. Sebagai contoh, adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu?
Yaitu tentunya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Sebagai contoh, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan di sini. Jadi posisi kontrolnya sebagai teman. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bapak guru bantu. Sambil senyum-senyum. Terus bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti itu? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lainnya. Yang keempat, posisi kontrol sebagai memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, sebagai contoh, peraturannya apa di sini? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi pemantau itu dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Sebagai contoh percakapan antara guru dan Adi di sini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?
Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Terus bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjalani manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Di sini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengaturnya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi dan diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena bagannya berbentuk segitiga dan ada 3 tahap. Yaitu tahap pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebagai contoh kalimat menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Dan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, kalimatnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Untuk tahap pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dan yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Untuk yang kedua, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka setiap anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kalimat tersebut, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya pada kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga.
Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini contoh kasus segitiga restitusi. Saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk memerankan bagaimana prakteknya segitiga restitusi ini. Cukup dua saja Bu ya. Pemeran utama menjadi seorang guru, yang kedua menjadi murid. Kalau yang pemeran utama, Anda seorang guru kelas 7 SLB. Pada jam istirahat, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Santi sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Santi dan mengajak bicara. Ternyata Santi menangis karena tadi Dina sempat mengejek Santi karena terpilih sebagai peserta lomba menari. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Dina, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Dina untuk berbicara. Yang pemeran kedua, Anda bernama Dina, seorang murid kelas 7 SLB. Sewaktu jam sebelum istirahat baru dimulai, Anda menghampiri Santi dan bertanya, apakah kamu terpilih mengikuti lomba menari? Santi menjawab tidak. Seketika Anda merasa senang dan mengucapkan, ye, saya terpilih mengikuti lomba menari. Kamu sih jarang sekali masuk sekolah jadi jarang latihan. Dengan nada menyindir. Santi yang mendengar itu tiba-tiba terlihat sedih dan menangis. Anda langsung merasa bersalah, namun menyadari ada teman yang masuk ke dalam kelas, Anda memutuskan untuk keluar dari kelas. Sewaktu jam sekolah, guru Anda meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Anda. Jadi peran satu sebagai Guru, Bu. Yang kedua sebagai murid, Dina. Gurunya itu memasukkan segitiga restitusi. Iya, Bu. Kalau Kalimat-kalimat. muridnya kurang penting jawabannya pastikan ikuti. Untuk keyakinan kelas, yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa senang. Dan yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang keempat, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, dimohon Bapak Ibu guru yang berkenan untuk mempraktikkan. pegang Pak seperti Moret. Pak Eko nanti Moret. Ayo, kasus dulu. So, pemeran pertama jadi guru. Melihat temannya Menangis, karena dia sama Melihat Santi menangis karena diejek. Ibunya menegur Dina, dia ayo. Iya. Sama Ibu Yuni boleh ya. Ayo Pak. Mika, Bu. Nunggu di ada Pak. Di depan saja.
Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam. Dina sehat? Sudah sarapan nak? Oke. Dina, tadi ibu lihat Santi di kelas nangis. Dina tahu enggak kenapa Santi nangis? Tahu. Kenapa nak? Bisa Dina ceritakan sama ibu? Soalnya saya belajar Lalu? terus nangis. Oke. Em, berbuat salah itu wajar ya nak ya. Ibu juga sama seperti itu, pernah berbuat salah juga. Iya. Nah, sekarang kan Dina tahu alasan Santi menangis itu karena apa ya? Karena apa? Tadi itu kan saya kepilih Bu, jadi lomba nari. Ya. Santi itu nggak kepilih. Terus saya ngomong sama Santi, kamu sih jarang latihan, makanya nggak kepilih. Makanya aku yang kepilih. Tentunya Dina melakukan itu karena Dina memiliki alasan, bukan? Nah, bisa dijelaskan kenapa alasannya Dina melakukan itu kepada Santi? Pengen ngasih tahu Santi aja Ibu kalau saya nih yang kepilih. Seneng, bangga. Iya. Nah, menurut Dina, keyakinan kelas apa nih yang sudah Dina langgar sampai membuat Santi menangis? Nggak menghargai perasaan dia. Tidak menghargai perasaan. Nah, setelah ini, setelah Dina tahu kan apa yang sudah Dina lakukan terhadap Santi, setelah ini Dina ingin melakukan apa nih pada Santi? Minta maaf Ibu. Minta maaf pada Santi. Kapan rencananya Dina akan meminta maaf pada Santi? Setelah ini. Setelah ini, oke. Setelah ini Dina pergi ke Santi dan meminta maaf ya nak ya. Nah, nanti Ibu tunggu kabarnya ya. Kita cerita-cerita lagi, kita sharing-sharing lagi sama Ibu, oke? Oke, terima kasih Dina. Assalamualaikum. Beri tepuk tangan ke Bu Devi sama Bu Ulfa sudah mempraktekkan kasus segitiga restitusi. Di sana terdapat poin-poin yaitu untuk menstabilkan identitas dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, dan juga validasi tindakan. Tentunya kamu mempunyai alasan mengapa melakukan seperti itu, alasannya apa, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Ini sudah masuk tiga-tiganya tahapannya. Ya. Oke, dari semua 8 materi yang sudah saya jelaskan, ada tanggapan atau pertanyaan, umpan balik dari Bapak Ibu? Oke, Baik, Bu Dias, dipersilahkan. terima kasih Bapak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini umpan balik saya ada dua, yaitu yang pertama adalah tanggapan. Tanggapan saya, terima kasih Bapak Farid sudah memberikan kami materi-materi baru yang sebelumnya kami tidak tahu dan sekarang kami telah mengetahui. Mungkin dari paparan Bapak Farid tadi itu ada yang kurang jelas, tapi sedikit banyak dapat mengembangkan kami untuk dalam keprofesian kami ya, khususnya di segitiga restitusi itu kami mendapatkan hal-hal yang baru yang sebelumnya yang tidak tahu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan Bapak ya, mohon izin saya ingin bertanya Pak, di depan itu di slide yang di sini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ kan ada tabel yang di hukuman itu kan identitas gagal, dan di konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Mohon penjelasannya Bapak, mengapa di hukuman itu termasuk di identitas gagal, sedangkan kalau untuk konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas sukses. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Dia. Langsung saja ya, untuk kenapa hukuman itu merupakan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman
merupakan suatu paksaan, tidak murni dari kesadaran diri, Bu. Dan konsekuensi restitusi merupakan identitas sukses. Di sini ada suatu kesadaran dari dalam diri untuk tidak berbuat seperti itu. Jadi tidak ada paksaan kalau di konsekuensi dan restitusi, Bu. Oh, berarti kalau yang di hukuman itu waktunya sebentar. Nah, kalau berarti dari penjelasan Bapak barusan itu saya bisa menanggapi kalau yang di hukuman itu maksudnya ada motivasi dari motivasinya itu hanya dari luar Dari gitu luar ya, Pak ya. Dan mungkin waktunya itu hanya sebentar karena mungkin takut gitu, Pak ya. Iya, Bu. Nah, kalau yang di konsekuensi dan restitusi itu motivasinya dari dalam karena dia murni sadar sendiri Kesadaran gitu diri, ya, ya. Pak. Oh ya. Siap, Bapak. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Saya Pak, Ya, baik Bu Dwi. saya hanya ingin memberikan umpan balik ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah setelah saya mengikuti penjelasan Bapak dari awal sampai akhir, ini sangat berpengaruh atau sangat membantu sekali kita sebagai guru. Ternyata tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar memberi hukuman gitu ya Pak ya. Ternyata kita juga sebagai guru itu juga mengayomi. Mengayominya dari mana? Dari situ Pak, dari kegiatan restitusi tadi, segitiga restitusi. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Kita juga bisa memberikan solusi atau permasalahan yang siswa alami itu, kita juga bisa untuk menangani itu. Bukan hanya kalau dulu kan guru BK gitu ya. Kita hanya sekedar ngajar pulang gitu. Ternyata kita juga bisa seperti itu. Dan ini sangat membantu untuk kemajuan kita juga sebagai guru, menambah wawasan saya juga. Terima kasih. Selamat untuk Pak Farid ya, baik. di CGP ini. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dwi atas tanggapannya. Mungkin saya akhiri di sini sebagai kalimat penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dan penyampaian saya tentang budaya positif yang saya pelajari. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.